Sampai di titik ini kita tidak lagi berbicara soal kritik. Kita sudah menyaksikan bagaimana obsesi buta bisa menyeret seseorang ke jurang kehilangan akal sehat. Namanya Pak Rismond Sianipar, lebih bagus kalau dipanggil Rismond Tapepar. Sosok yang sejak awal ngotot menuding ijazah Presiden Jokowi palsu, kini melakukan manuver baru yang sungguh hanya bisa kita pahami sebagai drama tanpa logika. Dia nekat mendatangi lokasi KKN Jokowi setelah kurang lebih 40 tahun berlalu dan menyebut ada kejanggalan. Tapi betulkah kejanggalan itu ada? Jangan sampai justru yang janggal adalah cara berpikirnya sendiri Rismond Sianipar. Harusnya berkasnya ada dong Pak. Menurut kita karena kita orang baru Ya nggak begitu paham Pak. Biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Nah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang atur bahwa beliau pernah KKN di sini itu siapa? itu Sianipar ke sana. Ya, itu aja jangan kang itu. Jago ngejar dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Sudah agak sepuh. Ya tanya ke putra-putrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rismond yang kita kenal sebagai seorang ahli digital menyambangi lokasi KKN Presiden Jokowi di Desa Kotoyang, dan di sana dia menyebut ada 3 kejanggalan besar. Tapi mari kita bedah satu persatu dengan kepala dingin. Di Kecamatan Wonosegoro. Oke, sambil jalan kita Pak Janes. Iya, yang katanya Jokowi dibilang di sini dia salah satu KKN di Kecamatan Wonosono. Masa di Kecamatan KKN-nya kan aneh. Ya. Tapi pengen tahu aja kita biar Bareskrim berketahuan. Dasar orang-orang nggak tahu malu ya. Apa yang dikatakan Bareskrim itu di mana kelompok kurang kerjaan itu inilah. Jadi PLT Camat sedang ada Pak ya? Oh ya. Harusnya berkasnya ada dong Pak. Menurut kita karena kita orang baru Ya nggak begitu paham Pak. Jadi kedatangan kami di sini Bu, itu kaitannya dengan kemarin kan ada yang lagi ramai di media sosial itu kan tentang KKN-nya Pak Jokowi. Lah kami tadi kan sudah ke kecamatan, diterangkan bahwa di sana itu tidak menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan KKN. Tahun 83 itu. Tahun 83 saya ya sudah besar, sudah punya anak saya. Ya, saya kebetulan kerja di Boyolali. Kemarin ada ya rame-rame, terus di sosial media Pak Jokowi itu pernah KKN di Ketoyang. Dan saya cari informasi yang anak-anak yang sudah besar seusia saya, itu saya ya bukannya saya ya saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar itu kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu, Pak Abdul Wahab itu. Tapi nyun sewu Ibu. Biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Nah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang atur bahwa beliau pernah KKN di sini itu siapa? Itu kan ada. Ya nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mukti kan itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke Solo. Ini saya cuma berita ya Pak,
naik sepeda, sendiri. dia ngambil gitar, ceritanya. Mendengar cerita dari cerita orang lain gitu. Iya, mendengar cerita dari orang lain. Waktu tahun 1983 itu kebetulan sekdesnya bapak saya almarhum dan kepala desanya ya juga sudah almarhum. Terus yang lainnya perangkat-perangkatnya masih tapi tidak waspada karena kan biasanya KKN itu kalau sudah ditaruh di kepala desa atau di kadus-kadus tempat kan ya beda. Itu kan apa ya benar Pak Jokowi KKN di dan buktinya kok ya di sosial itu ada buat bikin program 10 pokok PKK itu. Tapi yang Pak Jokowi yang mana katanya itu yang buat program 10 pokok PKK itu wujudnya apa? Apakah buku atau kayu Pak? Dari papan kan biasanya ditempelkan di jalan-jalan. Terus dulu kan dari UNS dari mana-mana itu waktu tahun 80-an ke atas itu programnya memang bikin nama masjid, nama ya PKK, nama-nama musola itu dan nanti ditempelkan di tempat-tempat. Berarti masih ada sampai sekarang? Ya, yang rusak lah. Intinya itu 40 tahun. Ada program 8 Sudah rampung gitu. Iya, Berarti betul di desa ini Bu ya? iya Ketoyan ini tapi Betul kan desa Ketoyan Iya. tahun 83. ya Semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu, itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas kalau melihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Ya. Kemarin untuk laporan pencemaran nama baiknya itu jangan duduk sih. Kemarin Pak Rismon ini Pak yang soal tempat KKN juga dipersoalkan itu mungkin ada tanggapan? Ya KKN dicek aja di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosgoro, Kabupaten Boyolali dicek ke sana, cek. Mau dekat aja dari sini, cek warung-warung naik. Barang-barang berapa 50 orang sana gampang banget itu. Pak Rismon jadi Pak kesana. Ya terus coba aja jangan jangan tang itu cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya juga 40 tahun yang lalu. Tanya ke dulu Pak desanya, kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN itu kan sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya. Yang pertama, Rismon mengatakan bahwa tidak ada dokumen atau foto KKN Bapak Joko Widodo di lokasi tersebut setelah dia melakukan kunjungan. Nah, apa yang bisa Anda harapkan kira-kira Pak Rismon dari sebuah kegiatan mahasiswa KKN di pedalaman yang kurang lebih 40 tahun yang lalu? Apakah Facebook? Apakah Google Drive? Foto selfie pakai filter? Bayangkan saja kalau tahun 1985-an. Itu era kamera analog. Dokumentasi tentu sangat terbatas. Bahkan tidak menjadi prioritas mahasiswa yang fokus pada pengabdian. Jadi menjadikan absensi foto sebagai dasar keraguan sama saja menyuruh sejarah untuk hadir lengkap dalam bentuk digital. Yang kedua, Rismon mengatakan bahwa kepala desa tidak mengenal Jokowi. Loh, siapa kepala desa yang dimaksud Rismon? Apakah yang sekarang? Tentu saja tidak mengenal Jokowi. Jika dia bukan kades yang menjabat tahun 85, bahkan bisa jadi waktu itu dia belum lahir. Logika seperti ini memang betul-betul sungguh menyedihkan datang dari seorang yang ngaku-ngaku ahli. Sangat memalukan. Karena seolah-olah seorang harus dikenal lintas generasi hanya untuk membuktikan pernah datang di dalam satu lokasi.
Yang ketiga, Rismon juga mengatakan bahwa lokasi tempat KKN Pak Jokowi itu baru diresmikan katanya tahun 2000-an. Artinya, bagi Rismon, lokasi itu baru terbentuk belakangan. Karena Pak Jokowi KKN sekitar 40 tahun yang lalu. Rismon sepertinya tidak tahu bahwa yang namanya perubahan nama, pemekaran wilayah atau administrasi desa adalah hal yang sangat lazim di Indonesia. Dan Rismon di sini betul-betul memperlihatkan kekoplakannya. Atau jangan-jangan memang dia hanya berpura-pura tidak tahu karena ada data sejarah tidak akan berubah. Karena data sejarah kita tahu ya bahwa tidak akan pernah berubah hanya karena peta administratif terkini sedikit berbeda. Karena itu bagi kita, Rismon ini berada di antara delusi dan ambisi. Alih-alih membuktikan kebohongan Jokowi, justru kemudian makin memperlihatkan bahwa dirinya tak punya amunisi fakta, hanya asumsi dan spekulasi. Setiap langkah yang ia tempuh justru semakin membuka kekonyolannya sendiri. Tidak ada pembuktian akademik, tidak ada konfirmasi otoritatif, bahkan uji forensik Mabes Polri yang sudah membuktikan keaslian ijazah Jokowi dia tolak mentah-mentah. Pertanyaannya kemudian, mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan imajinasi delusinya. Dan kalau kita melihat dari video yang saya lampirkan tadi, Presiden Jokowi telah bersikap. Dan saya kira sikapnya luar biasa sangat dewasa. Beliau bahkan berkata dengan santai, silahkan datang saja. Ini bukan cuma menunjukkan ketenangan, tapi sekaligus menelanjangi kebodohan narasi Rismon yang tak punya dasar. Seorang mantan presiden yang tahu dia tidak bersalah, tidak akan gentar menghadapi fitnah. Karena kebenaran tidak butuh pembelaan berisik. Ia cukup hadir dalam diam dan tetap tegak meski dicaci. Sampai di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Rismon bukan sedang mencari kebenaran, sahabat. Dia hanya sedang mencari panggung, tapi celakanya panggung itu perlahan berubah jadi kubangan tempat dia tenggelam oleh argumentasinya sendiri. Dan jika akal sehat masih ada, saatnya berhenti. Tapi kalau sudah jadi candu, ia begini jadinya. Semakin keras menuduh, semakin jelas kebodohannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.